dalam sebuah naskah berjudul Sejarah Masuknya Islam di Maluku yang ditulis oleh sejarawan Universitas Patibura, yakni Dr. Usman Talib, menulis bahwa awal kedatangan Islam di Maluku, termasuk di Maluku Utara, masih merupakan perdebatan akademis yang terus berlanjut hingga saat ini. Perdebatan itu bukan saja karena landasan teoritis, proposisi dan asumsi-asumsi yang berbeda dari para pakar-pakar sejarah, tetapi juga karena langkahnya dokumen tertulis atau arsip yang bisa menjelaskan awal kedatangan agama tersebut. Selain itu juga terdapat perbedaan persepsi tentang arti masuknya Islam itu sendiri. Misalnya ada yang berpendapat bahwa Islam dapat dianggap telah masuk ke suatu daerah apabila telah terdapat seseorang atau beberapa orang asing yang beragama Islam di daerah tersebut. Pendapat lain menyatakan bahwa agama Islam baru dapat dikatakan telah sampai ke suatu daerah apabila telah ada seseorang atau beberapa orang lokal yang menganut agama tersebut. Pendapat lain lagi menyatakan apabila agama Islam telah melembaga dalam suatu masyarakat di suatu daerah tertentu, barulah dapat dikatakan Islam telah masuk ke daerah tersebut. Perbedaan pendapat itu sudah tentu berimplikasi pada perbedaan kesimpulan tentang waktu kedatangan Islam di Maluku. Terlepas dari perbedaan pendapat dengan segala konsekuensinya, ternyata semua pakar sejarah sepakat bahwa kedatangan Islam di Kepulauan Maluku melalui jalur perdagangan laut dan dilakukan dengan cara-cara damai. Maluku menjadi begitu penting dalam jaringan perdagangan dunia karena menghasilkan buah pala dan cengkeh yang merupakan dua komoditi dagangan yang sangat dibutuhkan ketika itu. Sedangkan proses pengislaman menurut Putuhena dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur atas dan jalur bawah. Jalur atas yang dimaksudkan adalah proses pengislaman melalui usaha dari para penguasa ketika itu. Sedangkan yang dimaksudkan dengan jalur bawah adalah proses pengislaman melalui usaha perorangan atau melalui masyarakat pada umumnya. Sehubungan dengan masuknya agama Islam di Kepulauan Maluku melalui jalur perdagangan laut, maka hal itu harus dicari pada wilayah-wilayah yang menjadi bandar perniagaan buah pala dan cengkeh ketika itu. Bandar-bandar itu adalah Ternate dengan cengkehnya dan Kepulauan Banda dengan buah palanya. Selain itu perlu dicari pula di daerah Jazirah Leihitu Pulau Ambon yang merupakan pelabuhan transit baik ke utara di Ternate maupun ke selatan di Banda. Sebelum kedatangan bangsa Portugis di tahun 1512 dan bangsa Belanda di tahun 1602, para pedagang dari Cina, India, dan Arab telah berdagang di Maluku. Orang-orang Maluku, terutama di pusat-pusat perdagangan seperti Banda, Hitu, dan Ternate, telah menggunakan huruf Arab atau Arab Melayu dalam beberapa naskah tua seperti Hikayat Tanah Hitu, Kronik Bacan, Hikayat Ternate, dan Hikayat Tanah Lontor yang telah hilang. Ini semua mengindikasikan bahwa orang Maluku sebelum mengenal huruf Latin yang dibawa oleh Portugis dan Belanda, mereka telah mengenal dan menggunakan huruf Arab dalam berbagai surat menyurat. Bahkan mereka telah menggunakan angka-angka Arab dalam berbagai transaksi dagang.
Masuknya agama Islam di Maluku Utara menurut Putu Hena dalam artikelnya berjudul Sejarah Agama Islam di Ternate mengemukakan bahwa berdasarkan tradisi lisan setempat pada akhir abad kedua Hijriah atau abad ke-8 Masehi telah tiba di Maluku Utara 4 orang syekh dari Persia. Kedatangan mereka dikaitkan dengan pergolakan politik di Irak yang mengakibatkan golongan Syiah dikejar-kejar oleh penguasa, baik Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah. Keempat orang tersebut yang membawa faham Syiah itu lalu pergi menyelamatkan diri menuju ke dunia timur dan akhirnya tiba di Maluku Utara. Mereka itu adalah Syekh Mansur yang mengajarkan agama Islam di Ternate dan Halmahera Muka. Selanjutnya disebutkan bahwa setelah meninggal, ia dikuburkan di puncak Gunung Gamalama Ternate. Kemudian Syekh Yakub mengajarkan agama Islam di Tidore dan Pulau Makian. Dan setelah meninggal, dikuburkan di puncak Kiebesi. Sedangkan Syekh Amin dan Syekh Umar mengajarkan agama Islam di Halmahera Belakang, Maba, Patani, dan sekitarnya. Kedua tokoh ini selanjutnya kembali ke Irak. Tradisi lisan yang hampir sama ditemukan juga di Provinsi Maluku, khususnya di Banda Neira dan Jasirah Lehitu di Pulau Ambon. Tradisi lisan di Banda Neira menyatakan bahwa Islam masuk ke Banda melalui orang asing yang bernama Syekh Abu Bakar Al-Pasha yang berasal dari Persia. Kehadirannya dikaitkan juga dengan pergolakan politik yang terjadi di Irak, yakni peristiwa peralihan kekuasaan dari Bani Umayyah ke tangan Bani Abbasiyah yang terjadi pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Keterkaitan masyarakat Banda terhadap Syekh Abu Bakar Al-Pasha karena yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk menurunkan hujan pada musim kemarau panjang di Banda Neira. Ia kemudian menikah dengan seorang putri bangsawan lokal yang bernama Cilu Bintan. Sementara versi lain menyatakan bahwa orang-orang Banda menerima Islam bukan di negeri sendiri, tetapi di Malaka. Menurut Tom Pires, bahwa armada dagang orang-orang Banda mampu berlayar sampai ke Malaka. Walaupun menurutnya, teknologi perkapalan orang-orang Banda masih buruk jika dibandingkan dengan teknologi perkapalan orang-orang Jawa. Di kota Malaka itulah, orang-orang Banda menerima Islam untuk kemudian menyiarkan sendiri kepada keluarga-keluarganya di Banda Neira. Di Jasirah Lehitu, Pulau Ambon, yang merupakan daerah transit para pelaut dan pedagang yang akan menuju ke utara dan selatan, ditemukan pula tradisi lisan yang sama. Menurut tradisi lisan setempat, bahwa pembawa agama Islam di Lehitu konon bernama Ali Zainal Abidin yang dihubungkan nasabnya dengan Nabi Muhammad. Selain itu, Imam Rijali, penulis hikayat Tanah Itu, dan juga tradisi lisan menyebutkan nama Syekh Maulana Abu Bakar Nasidik yang berasal dari Tuban menjadi imam dan penguasa pertama di Hitu. Sedangkan Naidah dengan karyanya Hikayat Ternate yang ditulis jauh sesudah kronik Kerajaan Bacan menyatakan bahwa pengislaman di sana terjadi pada tahun 643 Hijriah atau 1250 Masehi. Menurutnya tokoh Ja'far Shadiq yang disebut juga Ja'far Nuh tiba di Ternate dari Jawa pada hari Senin tanggal 6 Muharram tahun 643 Hijriah atau 1250 Masehi.
Selain itu, sumber-sumber Portugis yang tiba di Maluku pada tahun 1512 mencatat agama Islam telah ada di Ternate sejak tahun 1460. Hal yang sama dikatakan oleh Tom Pires bahwa Banda, Hitu, Makian, dan Bacan sudah terdapat masyarakat Islam sejak kira-kira 50 tahun sebelum bangsa Portugis tiba. Diperkirakan pada tahun 1460 atau kisaran 1465. Pernyataan dari sumber-sumber Portugis ini memberi kesan kuat bahwa Islam telah melembaga dalam kehidupan masyarakat lokal di beberapa tempat tersebut tadi, dan bukan bermakna kehadiran Islam untuk pertama kalinya di tempat-tempat itu. Selain sumber-sumber tersebut, Profesor Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam Indonesia menyatakan bahwa sejak tahun 650 Masehi, yakni 7 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para pedagang Arab telah membawa rempah-rempah, yakni cengkeh dan pala, ke pelabuhan-pelabuhan di Teluk Persia untuk kemudian diperjualbelikan ke daratan Eropa. Pada masa itu, telah ramai pedagang-pedagang Arab dan Persia, yakni Iran dan Irak, yang berlayar menuju Maluku untuk mencari rempah-rempah yang sangat mahal di Eropa itu. Selanjutnya disinyalir bahwa mungkin saja para pedagang Arab itu telah menikah dengan perempuan pribumi, berdiam di sana sekian lama, ataupun meninggal di sana. Sepeninggal mereka dan tidak ada proses peribadatan secara Islam, maka keturunan mereka kembali lagi ke suasana agama sukunya. Sinyalemen Hamka itu sejalan dengan cerita rakyat di Ternate, Hitu, dan Kepulauan Banda tentang kehadiran orang asing yang beragama Islam di ketiga tempat tersebut. Uraian ini dapat dikonfirmasi dengan adanya jalur perdagangan yang dilalui pedagang-pedagang Arab, Persia, Gujarat, maupun Cina yang dikenal dalam sejarah sebagai jalur sutra dan jalur rempah atau spice route. Kendati terdapat berbagai versi mengenai cerita masuknya agama Islam di Kepulauan Maluku ini, ada dua hal yang dapat disimpulkan tentang hal itu. Yang pertama, pengaruh Islam telah hadir di Kepulauan Maluku sejak kurun pertama tahun Hijriah. Namun kemungkinan besar bahwa pada masa awal itu, Islam hanyalah merupakan agama yang dianut oleh para musafir muslim yang singgah di perairan dan bandar-bandar penting seperti Ternate, Banda, dan Hitu. Dalam konteks itu, perlu dipertimbangkan pula eksistensi pedagang-pedagang muslim yang sambil berdagang, menyiarkan agama, sekaligus menikah dengan putri-putri lokal untuk kemudian membentuk suatu kesatuan masyarakat muslim di tempat-tempat yang dikunjungi, terutama di Ternate sebagai pusat perdagangan cengkeh dan Kepulauan Banda sebagai pusat perdagangan pala dan fulinya. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa kedua komoditi inilah yang menarik para pedagang asing menjelajahi Nusantara. Ini berarti masuknya Islam ke Maluku tidak hanya melalui Aceh dan Jawa, tetapi justru Maluku menjadi pintu masuk Islam melalui jalur utara. Kemudian yang kedua, masuknya Islam di Kepulauan Maluku berlangsung dalam waktu yang hampir bersamaan. Namun proses pelembagaan Islam dalam kehidupan pemerintah baru terwujud puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun berikutnya. Perubahan bentuk kolano menjadi kesultanan dan pembentukan pemerintahan konfederasi di Hitu dan Banda yang bercorak Islam dapat terwujud bila mana Islam telah melembaga dalam kehidupan masyarakatnya. Proses pelembagaan itu sudah tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam konteks ini, dapat dibenarkan sumber-sumber Portugis yang menyatakan bahwa masyarakat di daerah-daerah
yang dikunjungi mereka sudah beragama Islam. Artinya Islam telah melembaga dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahannya, bukan sekedar agama yang dianut oleh para musyafir dan pedagang asing. Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang sejarah kedatangan Islam di Maluku.